Karena memang udah saling ini sih, jadi kayak pembelaan sini pembelaan. Bagi gua nggak ada yang benar dua-duanya sih. Kembali lagi di Muelisme, sebuah channel yang mengandung unsur Muay Q. Opening kali ini agak luar biasa sekali. Luar biasa kenapa tuh, men? Karena hari ini gue yang opening, Mil. Oke. Ini lo begini lo bay. Dan sesuai janji di story kita sebelumnya, buat ngangkat yang kemarin gue request tentang drama cosplayer. Itu kemarin kita udah voting kan? Betul. Ya, asli votingannya ternyata banyak yang minta pengen dipodcastin gitu. Yoi. Tapi Mil, nggak cuma itu doang. Apa tuh? Kita juga akan membahas acara yang kemarin kita datangi, ada dua nih. Bener sekali, kita kemarin berkunjung yang pertama ke Waku Fest, day 1, day 2. Terus yang kedua ada juga di Hub Life. Itu cuma day 2 doang. Hello Whips Fest. Itu di sebelah Taman Anggrek. Yang enak kita bahas yang mana dulu nih? Kita bahas soal Waku karena kita kan prepare banget tuh, Mil tuh. Asli. Dari awal, dari persiapannya, kita dari war tiketnya, pre-sale 2 kita baru dapet. Gila. Menurut lo sendiri gimana nih, men? Kesan dan pesan di Waku Fest untuk eventnya nih? Sebelum ke kesan dan pesan, gue mau ngebahas soal cerita di day 1 dulu kali ini ya, dari awal datang. Itu pas kita awal datang di day 1 sedikit mengecewakan soal parkir, men. Karena parkirnya pertama penuh, kayaknya sih memang udah dibludakin di pagi harinya, jadi untuk membeludak. Iya, jadi ditutup, Mil. Dan yang gua bikin kecewanya itu satpamnya ngarahin ke seberangnya. Di seberangnya ada parkiran lagi. Tapi pas gue muter kan lumayan jauh tuh. Muternya kan di flyover yang mau masuk tol. Di kolong tuh. Iya. Ternyata di situ nggak boleh juga gitu. Dan gue coba buat masuk ke GBK itu terlalu jauh. Gue coba masuk ke kanan yang basket. TVRI. Iya, pokoknya dari masuk lurus sebelum stadion itu belok kanan. Mentok itu kayak apa? Lapangan basket kan. Lapangan basket. Dan tenis indoor mungkin. Iya. Itu memang kosong, cuman karena gua nggak ada kartu, jadi gua puter balik lagi. Dan tadinya gua mau ke stasiun Palmerah. Cuman pas gua nanya-nanya sama temen-temen yang satu nasib, nggak kebagian parkiran. Karena sebelahnya gedung TVRI dan Kemenpora ya. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Iya, jadi pas putaran balik itu kan gedung Kemenpora dulu. Jadi gua coba datang ke gedung Kemenpora. Dapat di situ, cuman gua bayar goceng lah, standar lah ya. Iya, aman lagi, nggak harus pakai kartu, men. Menurut gua sendiri ya, itu sih udah bisa diprediksi, men. Ya. Karena ya overcrowded satu, ya kan, mau nggak mau dong. Lahan nggak bakal muat yang di sekitaran Spark doang, jadi ya cari alternatif kita sendiri gitu. Kalau emang lu masih ngebet pengen parkir di tempat itu juga, lu datang pagian mungkin. Betul. Solusinya itu doang. Masalahnya ini acara bukan acara kecil, kan? Iya. Nah, mungkin nanti CF pun bakal lebih gila lagi. Iya. Gitu. Dan mungkin untuk yang CF kita bakal datang lebih pagi sih. Lebih prepare lah buat kita nyari space parkir lebih enak, bisa sarapan dulu gitu maksud gue. Lanjut ya, Mil. Lanjut. Setelah dari parkiran yang agak membingungkan itu, kita biasa kalau datang ke Spark itu pertama kali kita jamah ada ke MT Hulau dulu. Danau. Kita sebat dan cari-cari inspirasi. Cheerful dulu lah, minimal cheerful dulu gitu. Sebelum menyapa-nyapa sobat-sobat wibu semua ya kan. Betul. Kita temuin tuh satu-satu teman-teman Muelisme. Kru lah, Muelisme kru pokoknya. Yang ada di grup atau yang sudah chat ke kita di media sosial. Kita janjian di mana walaupun mereka pada punya
punya acara masing-masing, kita yang nyamperin gitu. Banyak keseruan lah pokoknya. Betul. Kita udah berbagi juga keseruannya ke teman-teman semua lewat YouTube kita ya kan. Yoi. Itu udah kita upload tuh dari 1 dari 2. Tolong dinonton lah. Ditonton pokoknya. lah. Di Kalau situ mau tahu cerita lebih lanjut ya kan. ada kita wawancara Yaemiko, Yosuga Nosora. Yosuga Nosora, Kita terus siapa? bertemu juga sama Kokoshi. Terus ya Ninonya KW sekali. Iya, Shampoo Challenge itu kan. Tuh. Ya. Nah, yang Genshin itu Genshin ada Impact. yang grup, cuman yang terpisahnya itu Yaemiko itu bukan grupnya, jadi menyendiri. Gitu. Solo player Solo ya. player. Lebih ke solo player. Tapi Yang KW kalau banget sih Mil itu Yaemiko-nya. Miui. Miui. Betul, Itu di Day 1 ke Day 2 nih. Itu di Day 1, tapi Day 1. kita masukin ke Day 2 Oke. karena memang durasi yang pertama. Durasi. Dan yang kedua biar di Day 2-nya agak rame aja gitu. Ada Genshin juga. Dan jangan lupa nih men, Apa tuh? Senior Pink. Senior Nah, Pink. itu Itu di penemuan Day 1. terbaik di Day 1 menurut gua. MVP di Waku Waku Fest Day 1. Ya. Senior Pink. Namanya Rizky Baes tuh. Dia Rizky dari komunitas apa? Komunitas One Piece lah One intinya. Di Piece, daerah Cikarang. Yes, Rizky Baes, pokoknya lu udah gue notice ya kan di video kali ini, video sebelumnya juga. Pokoknya Moelisme tuh nggak cuma yang kawai-kawai, kita Iya. juga cari yang NPC yang kayak NPC. Jadi yang mendalami kan bagi orang wah apa sih ini Ah. beda-beda banget, nggak cuma cosplayer cakep. Oh iya Enggak pasti. dong, Kita lagi. tuh apa ya, membagi rata semua gitu. bagi rata nih. Semua harus bisa masuk frame gitu. Ya, Karena pokoknya semua punya keunikan masing-masing. betul. Pokoknya yang belum nonton tolong ditonton aja tuh yang di Pasti. Day 1 dan di Day 2. Day 1, Day 2. Untuk Day 2 sendiri nih gimana nih menurut lo? Untuk Day 2 sendiri gue kira lebih rame Day 1 daripada Day 2. Ternyata Day 2 walaupun Nggak kalah kasarnya rame. di bintang tamunya itu cosplayernya ya bisa dibilang cosplayernya bagusan Day 1. Yes, Cuman yes. masalah Day 2 ini ada JKT. JKT48, Iya. terus ada juga DDMX Monolith, banyak lah pokoknya Psycho. Psycho, jadi Kurang kita lebihnya joget-joget di panggungnya. Di Day 2 tuh apa ya? Tim Moelisme lebih kayak nikmatin acara lah gitu. Nikmatin acara lah. Soalnya Nikmatin kita acaranya. di Day 1 tuh kayak memang kita promo, Yes. tapi kita juga banyakin konten Bagi-bagi gitu. stiker, ya, men. nyari subscriber, Nyari nyari subscriber, follower, nyari itu penting tuh, nomor 1. Kita hampir nggak masuk ya Mil? Nggak masuk. Di Day 1 beli tiket Day doang. 1 bahkan kita nggak nikmatin gestarnya cuy. Guest starnya, Punipun, udah Macamai, Ola Prodite. Olah Prodite. Saking- Olah kita masih ketemu Masih Mil, ketemu. sebentar. Saking sibuknya muter-muter, motoin cosplayer, Dan cosplayer, terus juga ketemu teman-teman, jumpa fans, jumpa ya. fans atau jumpa inian juga NPC juga. NPC juga. iya. Pokoknya Waku Fest cukup sukses menurut gue. Sukses banget Cukup sih. sukses. Cuma nanti yang kita tunggu juga di CF, Yes. itu juga pasti nggak kalah serunya sama di Waku-Waku. Comic Furo. Iya, dan untuk kesimpulannya Ah. acaranya gue sangat menantikan Waku-Waku berikutnya. Di volume kedua mungkin Di ada volume nanti. kedua mungkin, gue berharap sih memang disepak sih ya. Pasti di situ lagi. Iya, karena memang mallnya kayak Karena- nggak terlalu gede tapi enak aja gitu, jadi nggak Karena terlalu ini nih, capek. apa, for your information nih, Apa tuh? Mukashi aja nanti bakal ada vol 2-nya. Widih, Mukashi. Dan masih di Spark mungkin, kalau nggak salah ya. Pasti Waku-Waku bakal ada juga gitu. Bakal ada juga. Yes. Pokoknya kayak apapun event yang ada di Spark itu kayak kepergagal lah. Dia satu, tempatnya luas. Luas. Yang kedua, akses enak. Akses. Mana aja, gue udah sering bahas tuh, akses di Spark tuh enak. Sama kayak efek Sudirman tuh, agak lumayan enak juga aksesnya. Karena cepet tuh, pokoknya kita mapain apa? Ah, Jalan tol belok kiri. Iya. Ya, habis mandi Pinggir belok tol, kiri ya kan? Gatsu ya, Gatsu. Gatsu. Men. Udah gitu spotnya banyak. Jadi intinya untuk pesan dan kesannya, Yes. gua sangat menantikan setiap apapun eventnya yang Iya. ada di Spark, gua Spark. pasti datang. Oh. 2 day kalau memang dia mengadakannya 2 day. Semoga di kemudian hari Spark acaranya makin rame, Amin. terus makin keren juga ya Keren. kan. Nah, menghadirkan waku-waku yang lainnya gitu. Betul, acara yang serupa lah intinya. Nggak cuma event Wibu lah, mungkin event-event apalah gitu. Oh, iya dong. Bisa jadi lebih rame lah Spark itu. Secara dia kan mall baru juga. Mall baru ya, gua baru tahu nih. Sob. Baru itu. Gue Dulunya itu belum- Taman Ria Senayan. Taman Spark Ria itu. Orang Senayan. nggak tahu tuh nih Gentachi. Jadi menurut lo sendiri nih Waku Fest kalau di rap dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Ini beberapa
tempat-tempat yang udah kita bandingin yang lain ya. Iya, yang lain-lain sebelumnya kita pergi gitu. Gue sih 10 sih Mil kalau 10 di Spark Spark ya. ini. Kenapa 10 nih? Ada alasan tersendiri kan? Waktu gue pertama kali datang ke acara Mukasi gitu. Mau kasih School Day Fest. Iya, jadi kalau misal memang teman-teman mumet di dalam mall Wah. itu bisa keluar banyak Ngerokok enak, Iya. santai. Cuman tukang Starling doang sih main jauh. Starling di depan, Di depan pinggir emang jalan. agak jauh. Tukang-tukang somai, cemil-cemilan tuh jauh depan. Tapi Rush Market itu ada di lantai bawah Nah. deket yang Moko MT. Pokoknya lu kalau buat beli air Situ. apa gampang sih di situ aksesnya. Oke, itu rate dari gua, Mil. Iya. Kalau rate dari lu sendiri gimana, Mil? Waku Fest itu dari satu dan dari kedua ya. Mhm. Menurut gua sendiri kalau plus minus sih. Plus minus. Ya kalau plusnya gua kasih itu sekitar 9 lah. 9. Minus 1 nih. Apa tuh? Minus 1 itu ya itu dari akses parkir itu sendiri. Akses parkir. Nah, Oke, mungkin oke. ya apa nextnya bisa lebih apa ya dipermudah aja lah gitu sama keamanannya, dicariin tempat tersendiri. Lu inget kan ada kayak yang parkir di jalanan juga tuh, yang pas bubaran ya kan. Acara lain lah. Cara intinya. lain gitu. Jadi lebih aksesnya lebih dipermudah gitu maksud gua. Diberikan solusi gimana nih cara misalkan udah overcrowded nih. Di sini 1, di sini 2, di sini 3 gitu. Oke. Kondisikan lah gitu. Itu buat yang di waku-waku. Ya, plus Tapi minus. setelah kita ke waku-waku, kita Ah. juga menghadiri acara Bertandang di lagi. Hub Life Day 2 di Hello Waves. Oke. Itu bintang tamunya kemarin ada siapa aja, Mil? Oh itu ada Akemi. Akemi, Akemi terus ada Katsu Girl. Katsu Girl, Katsu Girl. dan Monolight. Monolight biasa DJ Tuh. itu si Murphy. Yoi. Murphy X Monolight ya. Ibu bau bawang. Ya. Yoi. Kesan dan kesan gimana nih? Pertama kali kan lu ke Hub Live. Iya, gue pertama kali ke Hub Life Anyar banget lah lu pokoknya. Gue biasanya cuman main ke TA doang sih, Mil. Iya. Kalau nggak ke Central Park, ke Hub Central Life gue Park. baru tahu di situ. Dan kita juga parkirnya di luar area Hub Life. Parkir ya. liar, Parli, Parli. dekat Starling, men. Dekat Dekat, Starling. jadinya enak. Oh, Nggak jauh juga. Jadi pas kita masuk di di utara apa di selatan ya? Kayaknya Pokoknya selatan kayaknya deh. Selatan itu. Dekat apa namanya apartemen Taman Anggrek. Apartemen, Itu masuknya Residen. Taman Taman Anggrek Anggrek Residen. Itu masuk Ah. tinggal eskalator ke kanan udah masuk ke stage. Enak banget aksesnya men. Iya, serius, simple, lu nggak kayak muter-muter nyari-nyari gitu. Iya, kalau yang mau nyari konten itu lebih enak dari waku-waku karena nggak terlalu rame juga. Yes. Yang datang juga tier S-nya nggak sedikit, banyak banget. Cindo mendominasi. cuy. Cindo mendominasi. Yoi. Jujur gua bukan tidak cinta lokal tapi Asli. dan aku suka Cindo. Poin plusnya nih di Hub Live ya kan tempat itu. Lu ngapa ketawa anjir? Cindo itu, aduh, mau meter gua Mil. Jadi lu berharap mendapatkan seorang Cindo nih. Berharap sekali. Iya, memang. Ya, jadi buat Ningin Tachi, tolong disupport Rahman Kyo. Mendapatkan seorang Cindo ya kan, Ayang Animax Tapi sih. memang lu tidak mau Mil dapet Cindo Mil. Mau gua. Mau. Sudah ada fans ya Mil ya? Iya, tenang aja. Oke. tenang. Itu sudah di luar bayangan itu. Di luar Iya, bayangan. bisa dikondisikan lah ya kan. Kita kembali ke laptop. Kembali ke nih. laptop ya kan. Untuk acaranya sendiri Mil, kemarin kan kita fokus banget buat promosi nih Mil. Plus minus dulu, gue mau ngomong plus minus Oh nih. ya, gimana Mil? Kalau plusnya itu tempatnya gokil sih, ada tempat istirahat buat cosplayer. Itu udah disediain tuh, keren sih menurut gua. Ada sebuah mall yang menyediakan space gitu di tengah-tengah buat cosplayer datang nongkrong di situ duduk. Jadi nggak kayak di Moi men. Di Moi lu duduk asal-asalan ditegur lu. Oh iya, diusir kita Mil. Di situ mah bebas. Udah sinyal sulit pula. Nah itu dia sinyal di sini oke. Kan? Plusnya tuh emang tempatnya agak kecil. Cuman yang kecil itu lebih bersahabat aja maksudnya. Lu kemana-mana nggak capek, muter dan kita juga sempat ngejelajah yang lantai 2-3-nya kan. Kita naik tuh yang ke skywalk-nya, terus kita muter-muterin ngeliat iga babi juga. Iga babi juga. Iya. Restoran iga babi boy banyak di situ. Oke. Lu bisa wisata kuliner lah di situ. Wisata kuliner.
Nah, minusnya Apa tuh? Minusnya itu sendiri ya seperti biasa men. Apa? Parkir juga. Parkir Kita juga. sebenarnya agak deg-degan juga parkir liar ya kan. Iya. Kalau tahu ban kita digempesin Pol PP kan nggak lucu, nggak bisa pulang gitu. Kebanjiran juga sih Mil tempat kita kemarin parkir. Nah, tuh banjiran tuh. Dan udah lagi nih. Lu nggak bisa duduk-duduk di depan nih kan. Diomelin tuh. Diomelin. Iya, nggak boleh. Nggak duduk di boleh. depan. Tapi kalau berdiri boleh. Berdiri Cuman boleh. Buat apa capek gitu? Mau pengen duduk Asli, men iya. gitu. Pokoknya nggak boleh Apa berkerumun lah di situ. Oh iya, Daerah alasannya Half-Life CCTV. itu CCTV alasannya. Itu minusnya tadi. Untuk line up acaranya sendiri ini gimana menurut lo? Line up acaranya sendiri Ah, kayaknya di Hub Live itu cukup asik juga Asik, karena asik. kayak bintang tamunya Setting panggung iya, oke. setting panggung oke. Udah gitu bintang tamunya nih setelah mereka perform Yes. itu kayak langsung buka stand gitu. Oh, ini meet and greet, Meet and greet Iya, gitu. meet and Jadi greet gitu. kita bisa ketemu sama bintang tamunya Yoi. dan asik-asik juga gitu. Kita bahkan sempet mewawancarai Katsu Girls ya. kan? Katsu Girls. Si dengan brother Steven dan Shingi. Bocil sing. matian ya Betul. kan. Cuman ya ada sedikit problem lah karena mereka berdua masih baru, Masih ya baru. kan. Jadi agak Coba. gugup gitu. Jadi ya Dan- mungkin next saja. Next aja. Kita- Dan sebelumnya gua nggak in frame sama sekali di Hub Live. Hub Live. Karena gua yang menjadi kameramen utama di situ. Yoi. Menggantikan kameramen utama kita yang sedang ada urusan. Cool down sejenak deh, cool down. Sedang. Dan ingin istirahat terlebih dahulu, merefresh Mungkin dari apa pekerjaannya. merenung tentang nasib percintaannya, Percintaannya. atau kehidupan, Kehidupan. atau utang-utang dari leasing nih kan, Betul. akan segera datang. Anda jangan tertawa-tawa Iya. saja. Tolong dipikirkan karena saya tidak masuk frame gara-gara Anda. Bangsat kau. Tapi lu nggak usah menyesal begitu men. Oh iya Kita dong. cukup membawa pulang beberapa hal-hal yang kawai pastinya. Widih. Yoi. Dan kita ketemu lagi sama Siapa ya? Kohana. Kohana, Ih, cakep banget dia, Kaoru anjing. ya, Kohana Kaoru, dia enjoy banget, chill banget sih orangnya Kohana Kaoru. Gua bukan bucin ya, Mil, tapi kalau ngeliat Kak Kohana itu pertama Yes. kayak ngeliat boneka hidup dan karakter anime hidup itu kayak baru ngeliat Kak Kohana doang sih. Loli legal men dia. Loli Legend. Perawakan loli nih badan ya kan, cuman kalau ketika lu ajak ngobrol itu onesannya keluar. Bro. Onesan sekali. Iya, agak-agak hiperaktif tuh. Dan dia pokoknya chill lah orangnya, nggak Chill. sombong. Nggak Kalau sombong. diajak ngobrol, ngasih saran juga ke kita. Yoi. Terima kasih Kak Kohana atas Thank you, sarannya. Kaoru Kohana. Dan untuk kedepannya, Mil, Nah, ini kita mau bahas apa? Di episode kita selanjutnya, apakah memang kembali kita bahas soal anime atau teman-teman juga ada saran suka sama drama cosplayer yang nanti kita ingin mau bahas sekarang nih atau apa? itu kemarin emang sempet lagi hangat. Lagi hangat. Cuman kasusnya kan udah ya seiring berjalannya waktu udah menemukan mungkin titik-titik Titik terang. damainya win-win solution gitu ya kan. Betul. Kalau menurut gue pribadi ya, Gimana Mil soal drama cosplay ini kita bagian penting drama nih. cosplayer itu suka nggak suka Suka pasti nggak ada. Sukanya? Iya, sukanya ya karena ada pelakunya, cuy. Udah pelaku. Iya, nggak Hiburan sukanya, juga ya, Mil? nggak sukanya karena emang ada yang nggak suka gitu. Nah, sukanya karena pasti bakal ada dua kubu. Dua kubu pasti dong. Gak enak banget itu jadi perselisihan Yes. memanjang. Sebenarnya bukan lebih ke perselisihan sih, itu kayak awalnya nggak niat berselisih nih. Betul. Cuman karena ada yang baper di antara salah satu, nah itu kan jadilah sebuah perselisihan. Iya sih. Nah, Nah, menurut lu dari kedua kubu nih Mil, menurut kedua kubu lu gimana dari sisi yang si cosplayer terkenal ini sama yang baru ini gimana Mil? menurut gua dari kedua kubu sisi apanya nih positif negatifnya Dari keseluruhannya nih Mil. keseluruhan. Ah, Gue sempat ngikutin sih kemarin sebentar ya gitu. sebentar. Mungkin ya positifnya yang bisa kita ambil lah, yang bisa kita petik nih. Kayak si R ini kan dia punya batasan lah, kata dia ini itu sebelum Rules. ya rules sebelum nge-DM gini katanya ya kan. Dan si ini siapa? Si E ini nggak tahu Si nih, E ini. dia nggak tahu rulesnya ini ya kan. Dia cuma ngomong kayak ya pertanyaan sepele lah itu menurut gue, sepele banget cuy. Standar Kayak gue lah. nanya nih sama lu, Iya. men, lu beli baju di mana men? Iya. Lu pasti kayak jawab gitu. gak kalau gue nanya gitu? Iyalah, Di jawab DM. aja.
Lu jawabnya gimana? Pasti jawab dia kalau misalnya memang anggaplah gue udah terkenal andai nih. Iya. Ya kalau gue lagi senggang gue balas ya seadanya gitu. Atau kalau Ini emang gue lu di sini lu gitu. sibuk, lu nggak sempat buat balas DM atau apa, diemin aja gitu. Ini aja gitu, nggak usah Perkaranya dibales. simpel men, sangat simpel ini sebenarnya. Cuman dipersulit aja nih. Iya. Iya dengan ya gue nggak tahu ya, karena kan yang satu ini menuduh oh ini ada yang panjat sosial lah gitu, sampai upload di TikTok ini biar viral. Cuman ya kayak yang si ini kan dia bingung gitu, kenapa tanggapannya begini gitu maksudnya ke dia. Iya sih. Jadi ya dia mau nggak mau berekspresi ya dengan cara begitu. Dia bikin TikTok, emang salah caranya. Salah juga sih Mungkin memang bisa sih. diobrolin lagi, cuman kan kita nggak tahu nih mereka ngobrol udah sampai tahap mana gitu nih. Bisa kan masih bisa diselamatin apa enggak ya kan obrolannya gitu. Apa emang udah satu sama lain emosi nih. Udah nggak bisa damai lagi nih kan, udah bawa emosi dua-duanya, bahkan sempat diblok juga sih katanya. Di blog dibuka. Diblok. Jadi kan si yang korban ini bukan korban sih, lebih ke apa ya? Si pelaku utama lah mungkin. Si pelaku utamanya jadi gimana nih Mil? Iya, Kan sih. sudah meredup nih Mil nih. Bukan meredup sih men, dia sempat ya gue nggak tahu nih alibi atau gimana ya. Dia kan kembali lagi nih, desus nih kan kembali lagi, dan si E ini gue nggak tahu dia menang atau kalah gimananya ya kan. Intinya ya buat si R ini ya next selalu lebih apa ya, lebih chill aja sih, lebih enjoy gitu. Karena Anda sudah terkenal. Asli, lu apa public figure nih men. Public figure bisa Suka dibilang. nggak suka lu harus apa ya menjawab pertanyaan meskipun itu aneh lah ya. Kalau emang aneh banget lu bisa blok aja gitu. Blok aja langsung, gak usah Nggak usah bikin ditanggepin lu kayak oh gua harus gini, lu harus gini, lu harus ikut gini, nggak bisa gitu juga. Orang kan juga punya pendirian masing-masing men. Betul. Gitu. Kalau si R gini dia jelasin ke si E begini, si E nggak terima, nah ribut kan. Iya. Nah si E mau ngebantah, mau ngedefense dirinya bahwa si R ini salah, ya kan. Nah ribut juga, si R-nya yang nggak seneng. Gitu maksud gua. Nggak bakal ketemu win-win solutionnya. Jadi karena memang udah saling ini sih Mil. Jadi Ya. kayak pembelaan sini pembelaan. Oh, iya. Bagi gua nggak ada yang benar dua-duanya sih sebenarnya. Apalagi kalau udah diliputi dengan dendam pribadi yang kita Dendam nggak pribadi. tahu. Mungkin ada kayak salah satunya gitu ya kan. Iya, dan sempat dibahas juga, sempat body shaming juga, walaupun Yes. maksudnya bukan body shaming, tapi di situ ada kata body shamingnya. Yes, Wah, yes. nggak boleh ngebahas body shamingnya ini, bodinya gini. Itu kan sama aja ngebahas dong, Ya, sama aja ngungkit. sama aja ngungkit Di story di pula, story-nya, ya. gitu. Ini ibarat kata nih, gue nyontohin nih. Si E dia bikin kayak video di TikTok nih kan, lu ngebahas si si R tanggapannya tentang ini balasan chatnya DM gini. Sedangkan si R juga merasa nggak senang nih, gara-gara si E dia bikin video gitu, dia bikin balik nih di story-nya ke teman-teman terdekatnya, di share gini roasting terus tuh, panjang tuh roastingnya, saling roasting bak. Sama aja keduanya kan, taktuk bolak-balik, saling counter, Iya. digoreng terus nih. Goreng. Dan kita mah hanya sebagai penikmat Nah, saja. itu semakin digosok makin gosip. Gosip. Iya kan, maksud gue gitu men. Jadi ya keduanya ini ada plus minus. Kalau bisa tuh diselesaikan dengan cara lebih diobrolin pribadi lah, nggak usah di apa Posting. sebelum nih di posting kan jadi rame nih, Itu aku tuh jadi bumerang ya Mil. bumerang. Karena dua-duanya posting, Yes. jadi takutnya Saling jadi counter. Iya, jadi bumerang itu mungkin kan buat pembelaan nih. Nah, Takutnya pembelaannya jadi bumerang, jadi malah jelek ke dirinya sendiri gitu. Iya, Malah masih kayak diri masing-masing terlalu lah. nyerang banget gitu kan, orang jadi nilainya gimana gitu. Iya, Jadi kan kayak kurang baik juga gitu Mil. benar-benar. Dan untuk kesimpulannya dari drama ini gimana Mil menurut lo? Dari tim mualisme nih. Iya. Kalau dari mualisme sendiri ya kesimpulannya itu ya, kalau buat si E nih ya, gue selalu lebih nyaranin aja kalau mau tanya-tanya atau gimana, kita kan nggak tahu orang punya rules gimana nih. Iya. Lebih bijak dia bertanya sama mungkin ya orang terdekat. Pasti dia punya circle dong, Betul. teman-teman cosplay yang terdekat atau yang lebih friendly lah. Jangan sembarangan lu tanya, kayak misalkan lu tanya ke si R, dia kan udah top atas nih, tier atas lu. Ya begitulah konsekuensinya kan. Ya nggak salah sih, Iya. cuman ya gitu. Nggak salah juga emang, cuman ya gitu.
dan lu jadi bermasalah nih akhirnya kan. Jadikan pelajaran aja lah gitu. Jadikan pelajaran buat si R. Mungkin gue punya pesan itu ya lebih chill aja ya, lebih chill. Gak usah terlalu dibuat serius lah. Dan apa ya, orang-orang yang bertanya itu tuh kayak mengapresiasi loh dia sebenarnya. Dia bahkan di pesannya itu gue baca dia bilang bagus ini itu. Ya diapresiasi aja gitu, orang bertanya gitu. Gue juga punya TikTok, banyak orang yang tanya sama gue gitu gini. Gue jawab men, serius semua pertanyaannya aneh-aneh gue jawab, gue balas. Lalu gue bukan siapa-siapa kan jatuhnya ya. Kalaupun gue jadi siapa-siapa, gue bakal balas juga gitu loh maksudnya. Kita harus lebih humble aja gitu. Mau pertanyaan orang aneh gitu, kalau emang lebih udah melewati batas nih, lu blok aja udah simple. Gak usah diketusin gitu kayak pokoknya ada nih apa di sini nih ada translate-nya lah pokoknya. Gue nggak mau menjabarin gitu. Wah, berarti episode kita kali ini agak sedikit serius nih dari yang biasa-biasanya. Karena ini requestan dari teman-teman di story juga sih. Apa ya, di dunia perwibuan ini sensitif, banyak yang mesti dibahas, mulai dari pelecehan, terus drama cosplayer, terus eventnya sendiri, terus gimana wibu-wibunya berkembang gitu ya. Banyak nih yang mau kita bahas. Cuma nanti mungkin dibuat di episode selanjutnya untuk perkembangan wibu tuh. Itu mungkin gue bakal dan bahas event-event perkembangan dunia perwibuan di Indonesia. Betul. So gimana nih, gue lagi pengen muter otak gimana supaya kayak wibu ini tuh bisa semaju kayak di Jepang gitu. Iya. Nggak kayak di sini nih doang tuh freak doang. Freak gitu. no lab, gak jelas. Di Jepang tuh kan jadi kayak apa ya, ikonnya negara sendiri gitu. Keren support gitu. sama negaranya. Bener banget sih semua karya-karyanya. Yes. Mungkin cukup segitu untuk yang drama. Drama. Kalau misalnya memang ada masukan kembali atau ngasih saran ke kita kontennya harus gini boleh banget. Bisa chat ke kita di medsos kita atau di WhatsApp kita juga. Betul. Komen-komen di bawah juga boleh di sini nih. Di YouTube kita. Moelisme Channel ya kan. Selanjutnya nih Mil, kita kembali membahas soal animenya. Dunia anime ya. Tapi yang sedang akan tayang nih. Betul. Coming soon, sedang hangat banget. Kita nggak ngebahas soal serial, tapi movie yang akan tayang itu karya Makoto Shinkai 2 tahun sekali ya, men? Anime movie ya? Gue gak terlalu ngikutin sih Makoto Shinkai. Yang terakhir gue tonton ya itu Weather With You ya kan. Gue lupa tahun berapa tuh film. Tenkinoko ya kan. Dan sekarang nih yang terbaru apa men judulnya? Apa? Suzume no Tojimari. Oh, lu nge-like sih aja. Lupa. Karena terlalu fokus sama drama tadi. Jadi langsung aja tiba ini. lupa. Suzume no Tojimari. Gimana menurut lu Suzume no Tojimari ini? Kita udah sempat bahas nih di episode waktu itu kan. Dia bercerita tentang apa gitu yang kayak dunia isekai gitu. Isekai bukan sih? Isekai ya, dia kayak masuk pintu gitu. Iya, jatuhnya fantasi lah. Iya. Pokoknya anime ini akan tayang tanggal 8 Maret secara resmi di Indonesia. Itu udah ada iniannya ya udah ada yang pendistribusinya di CGV itu, CGV only. Dan Moelisme sendiri akan merencanakan nonton bersama, cuman kita belum tahu di studio mana. Nonton bersama apa nonton bareng nih? Nobar. Iya, kalau nonton bersama nobar. Sama. Nonton bersama ya kan. Nobar nonton bareng gitu. Kita akan melakukan nonton bareng. Untuk dari segi ceritanya sendiri biasa Makoto Shinkai itu dari grafik tidak usah diragukan lagi, dan dari segi high expectation lah pokoknya buat Makoto Shinkai karya-karyanya. Dari segi cerita jangan diragukan lagi. Suzume no Tojimari dari karakternya nih gimana nih? Apakah masih berasa vibe-nya gitu? Dengan vibe-nya yang di Your Name nih siapa? Mitsuha. Terus sama si Taki. Tapi kalau gue ngeliat dari trailer di YouTube atau di media sosial itu kayaknya gue kayak ngeliat sekilas Your Name. Kata-katanya desas-desusnya ini anaknya nih. Karena kan ada pitanya Mitsuha juga tuh. Cuman nggak tahu juga men. Kurang tahu juga. Iya, kita harus nonton langsung biar dapat jawaban. Ada cameo-nya juga seperti di film Tenkinoko ya. Ada cameo-nya juga di mana si Takinya menjadi pelanggan si cewek itu kan. Iya, dia udah dewasa tuh ya. Dia udah dewasa. Kantoran anjir. Dia sudah dewasa. High expectation lah pokoknya buat Suzume no Tojimari ini. Salah satu penggemar
karya dia loh dari Bung Makoto Shinkai. iya dari yang siapa tuh yang 5 cm itu kan Tapi menurut gue sendiri filmnya cukup sukses. Di Jepang pun udah lumayan lah ratingnya. terlaris juga cuma ke berapa gitu. Ya, karena kan sekarang banyak juga nih yang bagus-bagus nih, nggak cuma Makoto Shinkai doang nih ya. Kita ngomonginnya banyak lah pokoknya. Cuman kan kalau kayak Makoto Shinkai dia lebih ke movie doang nih, Movie. nggak ada serialnya. Jadi ya itu yang bikin orang menanti-nantikan kurang lebihnya. Dan dia kayak setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu. Gua nggak tahu Dia pastinya, bikin karya iya. gitu. Tapi sekalinya bikin GG. Pasti ada lah. GG dan selalu GG. Terakhir kita, kalau gua sama kameramen kita nonton di mana lagi kemarin? Si Ayo. Ion mah kita nonton itu, nonton One Piece Red. bukan apa sih? Sao. Nezuko, Oh, Demon Slayer. Demon Slayer. Kita nonton di itu di Kota Sinema. Kota di sinema. Jadi next kita nonton di mana nih enaknya nih? Di mana? Kalau bisa sih kalau memang teman-teman kita ada yang di luar kota, pengennya di Jakarta aja sih, Mi. Jakarta lah pasti. Tengah-tengah gitu kan. Kalau si Givi itu gue rekomendasiin yang keren ya di Grand Indonesia itu keren. GI ya? GI. Gimana? Itu lebih filmnya tuh lebih oke lah. Ya pokoknya nanti kita diskusiin. Kita diskusi. Yang mau ikut bisa nanti komen-komen aja gitu. Nanti kita infoin di Instagram sama di grup Di chat. grup chat WhatsApp. kita. Oh. Kita grup chat sengaja terbatas cuma terbatas. 50 orang. Belum Yes. 50 sih, cuman kan Belum. ada beberapa yang udah gua invite gitu. Jadi paling mereka kalau misalnya memang mereka Let tidak join mau, lah, iya, telat join bisa. tidak mau nggak masalah, ya udah berarti segitu aja tim kita gitu. Ya. Oke, kurang lebih hari ini kita ngebahas soal itu saja. Yang pertama tadi Suzume no Tojimari udah kan nih. udah, Yang pertama ada juga komen tadi. sudah. Yang pertama kita ngebahas review Waku-waku. dari festival yang kita datangi Yes. 2 minggu terakhir. Waku-waku, Waku-waku, drama. Hello Whips, Hello Whips, drama, dan terakhir tadi Suzume no Tojimari. Suzume no Tojimari karya Makoto Shinkai. kurang lebihnya udah kita bahas semua kan tadi. Udah kita bahas Ya, semua. dengan perbincangan yang panjang kali lebar pokoknya ya kan. Pokoknya terima kasih juga buat teman-teman yang udah support kita, Joy, yang support sudah selalu. subscribe kita, dan Like, segala- subscribe, share, and komen itu berarti buat Moelisme Channel. Pokoknya setiap kalian subscribe ataupun mau follow IG Moelisme Yoi. itu sudah menjadi sahabat Moelisme. Tegur aja kita pasti akan Seperti biasa pokoknya. Kita dengan kehambelan dan di luar nalaran di gitu luar ya kan, nalar. pastinya itu. Pokoknya tunggu kita. Dan jangan lupa nih satu lagi, Apa? semboyan kita. Oh iya. Kita Ya, punya binder baru. Ya. Berbeda kan? Berbeda kan? semboyan kita tolong dibacain men. Kita saudara sehobi. Yes. Jangan ada circle di antara kita. Moelisme sebuah channel yang mengandung unsur Moe kill. Foto-foto cukup estetik ya kan. Wisata kuliner lah di situ. Wisata kuliner. Itu plusnya tuh. Cut.